Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang biaya modal atau biasanya disebut cost of capital yang disusun oleh yang pertama Muhammad Sadam, yang kedua Rika Stiami, dan yang ketiga Kori Iklima Maharani. Pengertian dari biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas berbagai sumber dana yang digunakan, baik yang berasal dari saham preference atau saham biasa maupun obligasi untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Jenis biaya modal. Yang pertama ada biaya saham preference. Saham preference sendiri merupakan saham yang memiliki sifat-sifat istimewa karena memiliki sifat campuran antara hutang dan saham biasa. Karena keunggulannya, saham preference dijual pertama kali hanya kepada founding fathers atau pendiri perusahaan sebagai bentuk penghargaan terhadap para pendiri perusahaan. Untuk mencari biaya saham preference dapat dirumuskan dengan KP sama dengan DP dibagi NP, dengan keterangan KP adalah biaya saham preference, DP adalah dividen saham preference, dan NP adalah hasil bersih penjualan saham preference. Contoh soal biaya saham preference. Yang pertama, PT Karunia sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan saham preference dengan nominal 25.000 dengan ketentuan dividen dibayar per tahun sebesar 10%. Biaya penerbitan saham diperkirakan sekitar 2%. Berdasarkan data di atas, hitunglah berapa biaya saham preference perusahaan tersebut. Untuk menjawab soal yang nomor 1 ini digunakan rumus KP sama dengan DP dibagi NP. KP sama dengan 10% dikali 25.000 dibagi 25.000 dikurangi dalam kurung 0,02 yang berasal dari biaya penerbitan saham yaitu 2% dikali 25.000. Jadi KP sama dengan 2.500 dibagi 24.500. KP sama dengan 0,1020 atau kalau dikonversi menjadi persenan yaitu 10,20%. Jadi biaya saham preference PT Karunia adalah 10,20%. Soal yang nomor 2, PT Abadi menjual saham preference dengan nominal 15.000. Harga jual saham preference sebesar 18.900, dividen tiap tahun sebesar 1.500, biaya penerbitan saham atau flotation cost setiap lembar sebesar 150. Berapa biaya saham preference-nya? Untuk menjawab soal yang nomor 2 ini digunakan rumus yang sama seperti yang nomor 1 tadi, yaitu KP sama dengan DP dibagi NP. KP sama dengan 1.500 dibagi 18.900 yang berasal dari harga jual saham preference dikurangi 150 yang berasal dari biaya penerbitan saham, jadi KP sama dengan 1.500 dibagi 18.750. KP sama dengan 0,08 kalau dikonversi menjadi persenan yaitu 8%. Jadi biaya saham preference PT Abadi adalah 8%. Jenis biaya modal yang kedua adalah biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri atau biaya modal saham biasa dan laba ditahan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Rumusnya adalah yang pertama, terdapat dua pendekatan untuk mengestimasi biaya ekuitas yaitu the dividend growth model yang rumusnya adalah KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G dengan keterangan KE adalah biaya saham biasa, D1 adalah dividen saham biasa yang diharapkan akan dibayarkan pada akhir tahun ke-1 atau 1 tahun yang akan datang. Untuk mencari D1 sendiri dapat dirumuskan dengan D0 dikali dalam kurung 1 ditambah G. D0 sendiri merupakan dividen saham biasa yang dibayarkan saat ini atau tahun ini. P0 adalah harga pasar saham biasa saat ini dan G adalah tingkat pertumbuhan atau growth dividend. Pendekatan yang kedua adalah menggunakan pendekatan CAPM. Rumusnya adalah KS sama dengan RF ditambah B dikali dalam kurung KN dikurangi RF. Keterangannya adalah KS sendiri merupakan biaya saham biasa, RF adalah risk free rate atau tingkat bunga bebas risiko. Untuk
di Indonesia umumnya menggunakan tingkat suku bunga SBI. KM adalah market return atau tingkat pengembalian pasar. Untuk di Indonesia umumnya menggunakan return dari data IHSG. B adalah beta atau ukuran resiko sistematis. Yang kedua ada biaya laba ditahan. Rumusnya adalah KR sama dengan KS. Keterangannya adalah KR sendiri merupakan biaya laba ditahan, KS adalah biaya saham biasa. Contoh soal biaya ekuitas. Yang pertama, jika dividen saham PT Sejahtera diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar 160 dan harga pasar saham sekarang adalah 2.160, berapa biaya ekuitasnya? Untuk menjawab soal yang nomor 1 ini digunakan rumus KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. KE sama dengan 160 dibagi 2160 ditambah 10%. KE sama dengan 0,074 ditambah 0,1. Jadi KE sama dengan 0,174 atau kalau dikonversikan menjadi persenan yaitu 17,4%. Jadi biaya ekuitasnya adalah 17,4%. Soal yang nomor 2, PT Sentosa mencoba menghitung biaya modal sendirinya dengan menggunakan model CAPM. Tingkat suku bunga SBI saat ini sebesar 8%. Perusahaan telah menghitung beta perusahaan sebesar 1,2 dan tingkat pengembalian pasar sebesar 15%. Berdasarkan data di atas, hitunglah berapa biaya saham biasa lama perusahaan tersebut. Untuk menjawab soal yang nomor 2 ini digunakan rumus KE sama dengan RF ditambah B dikali dalam kurung KM dikurangi RF. KE sama dengan 8% ditambah 1,2 dikali 15% dikurangi 8%. KE sama dengan 0,08 ditambah 1,2 dikali 0,15 dikurangi 0,08. KE sama dengan 0,08 ditambah 1,2 dikali 0,07. KE sama dengan 0,08 ditambah 0,084. Jadi KE sama dengan 0,164 atau kalau dikonversikan menjadi persenan yaitu 16,4%. Jadi biaya saham biasa PT Sentosa adalah 16,4%. 3. Biaya hutang. Biaya hutang jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan hutang jangka panjangnya. Hutang jangka panjang dapat diperoleh dari obligasi atau kredit investasi bank. Biaya hutang jangka panjang dihitung dengan menggunakan dua bentuk, yaitu biaya hutang jangka panjang sebelum pajak dan biaya hutang jangka panjang setelah pajak. Perhitungan biaya hutang jangka panjang sebelum pajak dapat dinyatakan dengan rumus KD sama dengan I ditambah dalam kurung N nominal dikurang N bersih tutup kurung per N dibagi dengan N nominal dikurang N bersih per 2. Perhitungan biaya hutang harus ada penyesuaian dengan pajak, sehingga biaya hutang jangka panjang setelah pajak dapat dinyatakan dengan rumus KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung. Keterangan KI adalah biaya hutang setelah pajak, KD adalah biaya hutang sebelum pajak, I adalah besar bunga yang dinyatakan dalam bentuk uang, N nominal adalah nilai nominal obligasi, N bersih adalah nilai bersih, N adalah umur obligasi, dan T adalah tarif pajak. Contohnya, perusahaan membutuhkan modal yang akan digunakan dalam pendanaan investasi sebesar Rp500.000 per lembarnya. Bunga yang ditawarkan sebesar 20% per tahun. Dan jangka waktu obligasi 5 tahun. Harga jual obligasi Rp462.500 per lembar dan tingkat pajak 30%. Hitunglah biaya obligasi sebelum pajak dan setelah pajak. Penyelesaian. I sama dengan nilai obligasi per lembar dikali bunga. I sama dengan Rp500.000 dikali 20%. Hasilnya Rp100.000. Sehingga
KD sama dengan I ditambah dalam kurung N nominal dikurang N bersih tutup kurung per N dibagi dengan N nominal dikurang N bersih per 2. KD sama dengan Rp100.000 ditambah dalam kurung Rp500.000 dikurangi Rp462.500 tutup kurung per 5 dibagi dengan Rp500.000 dikurangi Rp462.500 per 2. KD sama dengan Rp107.500 dibagi Rp481.250. Hasilnya 0,2234. KD dapat dinyatakan dalam bentuk persen sebesar 22,34%. Selanjutnya disesuaikan dengan tingkat pajak, sehingga KI sama dengan KD dalam kurung 1 dikurang T. KI sama dengan 22,34% dalam kurung 1 dikurangi 0,30 tutup kurung. KI sama dengan 22,34% dalam kurung 0,70 tutup kurung. KI sama dengan 15,64%. Jadi hasil biaya obligasi sebelum pajaknya 22,34% dan biaya obligasi setelah pajak sebesar 15,64%. Capital budgeting atau penganggaran dana adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Capital budgeting telah berkembang sejak tahun 1900-an dan teknik-teknik dalam capital budgeting masih banyak digunakan oleh para pengambil keputusan baik pada dunia usaha maupun pada lembaga publik hingga saat ini. Tujuan dari capital budgeting adalah agar perusahaan dapat mengevaluasi dan memilih rencana investasi secara tepat sehingga dapat menguntungkan perusahaan tersebut. Keuntungan yang dicapai dari investasi yang dilakukan perusahaan tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pemegang saham. Dilihat dari sifat pilihan investasinya, jenis investasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, independent project. Independent project adalah proyek-proyek yang tidak ada kaitan antara proyek yang satu dengan proyek yang lain, sehingga perusahaan bisa memilih untuk menjalankan satu proyek ataupun seluruh proyek sepanjang berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa ketika proyek-proyek tersebut dijalankan, perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membiayainya. Contoh, proyek pendirian pabrik sepatu dan pendirian pabrik kertas. 2. Dependent project adalah proyek-proyek investasi yang ada kaitan antara satu dengan lainnya, sehingga pemilihan proyek yang satu menyebabkan perusahaan bisa menjalankan proyek lain yang berkaitan. Contohnya, proyek pembangunan mal dan proyek penyediaan layanan parkir di mal tersebut. 3. Mutually exclusive project. Mutually exclusive project adalah proyek-proyek investasi yang saling meniadakan. Artinya, jika terpilih proyek yang satu, maka proyek yang lain tidak akan terpilih. Langkah yang dapat ditempuh perusahaan dalam melakukan analisis capital budgeting di antaranya ada 5. Yang pertama, menghitung biaya investasi. Biaya investasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam evaluasi kelayakan investasi. Dalam menghitung berapa nilai investasi, maka perusahaan harus menghitung seluruh komponen investasi atau seluruh komponen dalam perolehan barang modal. 2. Menentukan sumber dana yang akan digunakan dalam investasi tersebut. Beberapa sumber dana yang dapat digunakan diantaranya modal sendiri dan pinjaman perusahaan. Modal sendiri yaitu perusahaan bisa menggunakan laba ditahan atau menerbitkan saham baru. Mungkin bagi perusahaan kecil, pemenuhan dana modal sendiri bisa dalam bentuk setoran modal dari pemilik. Sedangkan pinjaman perusahaan bisa membiayai investasinya dengan menggunakan
dari utang jangka panjang. Bentuk instrumen utang yang dapat digunakan adalah penerbitan obligasi atau kredit investasi dari bank. 3. Menghitung biaya modal. Menghitung biaya modal atas dana yang digunakan dapat menggunakan konsep WACC. 4. Memproyeksikan net cash flow atau aliran kas bersih dari proyek investasi. Perhitungan net cash flow adalah catatan berapa banyak cash yang masuk dan keluar dalam periode tertentu. Di dalamnya ada perkiraan cash inflow, perkiraan cash outflow, serta selisih dari keduanya. 5. Mengevaluasi kelayakan usaha berdasarkan teknik capital budgeting. Setelah semua data diperoleh, kemudian menghitung kelayakan usaha dengan teknik kelayakan usaha. Hasil perhitungan teknik tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa keputusan menerima atau menolak proyek. Teknik-teknik evaluasi kelayakan investasi ada 5, di antaranya 1. Payback period, 2. Net present value, 3. Internal rate of return, 4. Profitability index, yang kelima accounting rate of return. Payback period adalah suatu metode untuk menentukan berapa lama investasi tersebut akan kembali. Dengan kriterianya, yaitu proyek akan diterima apabila besar payback periodnya kurang dari periode pengembalian, sedangkan proyek akan ditolak apabila payback periodnya lebih besar dari periode pengembalian. Perhitungan payback period ada 2 bentuk, yaitu apabila arus kas sama dan apabila arus kas berbeda. Bila arus kas sama, dapat diperhitungkan dengan rumus investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Sedangkan bila arus kas berbeda, dapat dinyatakan dengan rumus N sama ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun. Dengan keterangan N adalah tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal, A adalah jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C adalah jumlah kumulatif arus kas tahun ke N plus 1. Contoh soal untuk arus kas yang setiap tahun jumlahnya sama. PT Maju Belajar melakukan investasi sebesar $45.000. Jumlah arus kas per tahun adalah $22.500, maka payback periodnya adalah. Sedangkan contoh soal untuk arus kas yang setiap tahun jumlahnya berbeda, PT Belajar sukses berinvestasi sebesar $100.000 pada aktiva tetap dengan arus kas sebagai berikut. Tahun pertama, arus kas $50.000, arus kas kumulatif $50.000. Tahun kedua, arus kas $40.000, arus kas kumulatif $90.000. Tahun ketiga, arus kas $30.000, arus kas kumulatif $120.000. Tahun keempat, arus kas $20.000 dan arus kas kumulatifnya $140.000. Penyelesaian contoh arus kas yang sama setiap tahunnya. Payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun, sama dengan $45.000 dibagi $22.500 dikali 1 tahun, hasilnya 2 tahun. Jadi dapat disimpulkan modal yang dihabiskan sebesar $45.000 bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan penyelesaian contoh soal arus kas yang setiap tahun jumlahnya berbeda adalah payback period sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B dikali 1 tahun, sama dengan 2 ditambah $100.000 dikurang $90.000 dibagi $120.000 dikurang $90.000 dikali 1 tahun, sama dengan 2 ditambah $10.000 dibagi $30.000 dikali 1 tahun, hasilnya 1/3 tahun.
Jadi dapat disimpulkan, modal yang dihabiskan sebanyak $100.000 tadi bisa dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode penilaian proyek investasi berdasarkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Biasanya, Net Present Value atau NPV dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan C1 per 1 plus R ditambah C2 per 1 plus R pangkat 2 ditambah C3 per 1 plus R pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai ke tahun T, di mana CT per 1 plus R pangkat T min C0. Keterangannya adalah NPV sama dengan Net Present Value dalam satuan rupiah, sedangkan CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T. C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 dengan nominal rupiah, sedangkan R adalah suku bunga atau diskon rate. Contohnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan Z ingin membeli sebuah mesin produksi. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 160 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman, yaitu sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 60 juta per tahun selama 5 tahun. Hitung nilai NPV-nya. Penyelesaiannya adalah NPV sama dengan C1 per 1 plus R ditambah C2 per 1 plus R pangkat 2 plus C3 per 1 plus R pangkat 3 dan seterusnya sampai tahun atau periode yang telah ditentukan. Lalu nominal dari soal tersebut kita masukkan ke dalam rumus, sehingga didapatkan NPV sama dengan 60 per 1 plus 0,12 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 3 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 4 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 5 dikurangi 160. Lalu diperoleh hasil NPV sama dengan 53,57 ditambah 47,83 ditambah 42,71 ditambah 38,13 ditambah 34,05 dikurangi 160,00. Jadi hasil akhir dari NPV-nya adalah 56,29. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai NPV-nya 56,29 juta. Jadi proyek tersebut bernilai positif, sehingga proyek tersebut layak untuk dijalankan. Kriteria dari NPV adalah jika NPV tersebut lebih dari 0, maka kita terima proyek tersebut. Tetapi jika NPV kurang dari 0, maka sebaiknya kita menolak proyek tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah metode mencari diskon rate yang dapat menyamakan besarnya nilai tunai arus kas bersih proyek dengan nilai tunai pengeluaran modal untuk investasi. Biasanya, IRR dirumuskan sebagai berikut. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan dengan I2 dikurangi I1. Keterangannya adalah IRR sama dengan Internal Rate of Return, I1 sama dengan tingkat bunga ke-1, I2 sama dengan tingkat bunga kedua, NPV 1 sama dengan NPV ke-1, NPV yang bernilai positif. Sedangkan NPV 2 sama dengan NPV ke-2, biasanya NPV yang bernilai negatif. Kriteria dari IRR adalah jika IRR lebih dari cost of capital, maka kita wajib menerima proyek tersebut. Tetapi jika IRR kurang dari cost of capital, sebaiknya kita menolak proyek tersebut. Sebagai contoh seperti ini. Sebuah perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi 150 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa.
Arus kas yang dihasilkan sebagai berikut. Tahun pertama sama dengan 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 28 juta. Diasumsikan RRR sama dengan 10%. Dari soal tersebut dapat kita selesaikan seperti ini. Asumsikan faktor diskonto 10%. Tahun pertama arus kas 60 juta dikali 0,9090 menghasilkan 54.540.000. Tahun kedua arus kas 50 juta dikali 0,8264 sama dengan 41.320.000. Tahun ketiga arus kas 40 juta dikali 0,7513 menghasilkan 30.052.000. Tahun keempat arus kas 35 juta dikali 0,6830 sama dengan 23.905.000. Sedangkan tahun kelima arus kas 28 juta dikali 0,6209 menghasilkan 17.385.000. Jadi total PV sama dengan 160.202.200. Investasi awal 150 juta, sedangkan NPV sama dengan 17.202.200. Selanjutnya, jika kita mengasumsikan faktor diskonto 16%, maka dapat kita hitung tahun pertama arus kas 60 juta dikali 0,8621 sama dengan 51.726.000. Sedangkan tahun kedua arus kas 50 juta dikali 0,7432 sama dengan 37.160.000. Sedangkan tahun ketiga arus kas 40 juta dikali 0,6417 sama dengan 25.668.000. Tahun keempat arus kas 35 juta dikali 0,5523 sama dengan 19.330.500. Sedangkan tahun kelima arus kas 28 juta dikali 0,419 sama dengan 17.973.200. Total PV yang dihasilkan adalah 100.131.700 rupiah. Sedangkan investasi awalnya adalah 150 juta. Jadi NPV yang dihasilkan adalah minus 49.863.300 rupiah. NPV ini didapat dari PV dikurangi investasi awal. Dari kedua asumsi faktor diskonto 10% dan 16% didapatkan perhitungan interpolasi, yaitu sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan dalam tabel. Jika selisih bunga 10%, maka selisih PV-nya 160.202.200 rupiah. Selisih PV dengan investasi awal 167.202.200 rupiah. Sedangkan jika selisih bunga 16%, maka selisih PV-nya 100.131.700. Sedangkan selisih PV dengan investasi awal adalah 150 juta. Jika selisih bunga 6%, maka selisih PV-nya adalah 67.070.500. Sedangkan selisih PV dengan investasi awal adalah 17.202.200 rupiah. IRR sama dengan 10% ditambah 17.202.200 rupiah dibagi 7.065.500 rupiah dikalikan dengan 6%. Jadi nilai IRR yang dihasilkan adalah 11,5388%. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah IRR sebesar 11,5388% karena lebih besar dari biaya investasinya, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan.
Kemudian kita akan membahas Profitability Index atau PI. PI adalah metode yang mendasarkan pada perbandingan seluruh nilai tunai atau PV dari arus kas masuk di masa datang terhadap investasi awal. PI dirumuskan dengan total present value dari net cash flow dibagi initially investment. Semakin besar angka PI menunjukkan semakin profit proyek investasi dibandingkan dengan biaya investasinya. Kriteria dari PI adalah jika PI lebih dari 1, maka kita harus menerima proyek tersebut. Sedangkan jika PI kurang dari 1, sebaiknya kita menolak proyek tersebut. Contohnya sebagai berikut. Seorang pebisnis menganalisis kondisi usahanya, di mana nilai kas neto yang dimiliki dalam 1 tahun adalah Rp85.500.000. Dari nilai kas yang dikeluarkan untuk kebutuhan investasi adalah Rp55.700.000. Maka berdasarkan data ini, hitunglah Profitability Index dan tentukan kelayakannya. Soal tersebut dapat kita selesaikan dengan cara PI sama dengan PV per I. PI sama dengan kita masukkan nilai PV yaitu Rp85.500.000 dibagi dengan nilai I kebutuhan investasi yaitu Rp55.700.000 sehingga dihasilkan nilai PI sama dengan 1,535. Kesimpulannya adalah jika nilai PI 1,535 berarti nilai PI lebih dari 1 sehingga proyek tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Accounting Rate of Return atau ARR. ARR adalah metode penilaian proyek investasi dengan cara membagi rata-rata laba bersih dengan nilai tunai pengeluaran modal untuk investasi. ARR biasanya dirumuskan dengan IAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Contohnya seperti ini. Sebuah proyek investasi membutuhkan dana sebesar 550 juta. Investasi ini mempunyai umur ekonomis 3 tahun dan nilai residu 200 juta. Selama investasi mendapatkan IAT dalam 3 tahun masing-masing 70 juta, 80 juta, 100 juta. Berapa besar ARR-nya? Penyelesaiannya adalah ARR sama dengan IAT per rata-rata investasi kali 100%. IAT dicari melalui 70 juta ditambah 80 juta ditambah 100 juta dibagi 2. Sedangkan rata-rata investasi dicari melalui 550 juta ditambah 200 juta dibagi 2. Lalu setelah kedua rumus tersebut dicari dan ketemu, maka nantinya dikali dengan 100% sehingga menghasilkan nilainya 33,33%. Kemudian kita akan membahas mengenai biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital, biasanya disingkat WACC. WACC adalah biaya modal rata-rata atas keseluruhan dana yang digunakan perusahaan. Tujuan perhitungan dari WACC adalah untuk memperoleh angka biaya modal yang betul-betul menggambarkan kondisi penggunaan dana oleh perusahaan. Rumus WACC biasanya ditulis sebagai berikut. WD dikali RD dikali 1 min T ditambah dalam kurung WPS kali RPS tutup kurung ditambah dalam kurung WCS dikali RCS tutup kurung. Keterangannya adalah WD sama dengan weight debt atau bobot hutang atau obligasi, sedangkan WPS sama dengan weight preferred share atau bobot saham preferen, sedangkan WCS sama dengan weight common share sama dengan bobot saham biasa. T sama dengan tax rate atau tarif pajak, sedangkan RD sama dengan cost of debt atau biaya hutang, sedangkan RPS sama dengan cost of preferred share atau biaya saham preferen, sedangkan RCS sama dengan cost of common share atau biaya saham biasa. Perusahaan ingin membangun gudang baru. Dengan adanya pembangunan ini, perusahaan memiliki target modal untuk masing-masing obligasi.
saham preferen dan saham biasa sebesar 4 miliar, 2 miliar, dan 6 miliar. Perusahaan akan menjual obligasi dengan kupon sebesar 7%. Bunga dibayar semi anuali dan dijual seharga nilai par. Saham preference memiliki dividen sebesar 2.000 per lembar dan dijual dengan harga 25.000 per lembar. Untuk saham biasa tahun lalu membagikan dividen sebesar 3.000 per lembar dan harga pasarnya 55.000 per lembar. Dividen ini diperkirakan akan tumbuh 5% per tahun. Tax rate sebesar 30%. Hitung WACC-nya. Dari soal tersebut dapat kita jawab sebagai berikut. Diketahui WD sama dengan 4 miliar dibagi 12 miliar sama dengan 0,333. WPS sama dengan 2 miliar dibagi 12 miliar sama dengan 0,167. WCS sama dengan 6 miliar dibagi 12 miliar sama dengan 0,5 miliar 0,5. RD sama dengan YTM sama dengan 7% sama dengan 0,07. Sedangkan RPS sama dengan D per P sama dengan 2000 dibagi 25.000 sama dengan 0,08. Sedangkan RCS sama dengan DT per P ditambah G sama dengan 3000 dikali 1,05 per 55.000 ditambah 0,05 sama dengan 0,1073. T sama dengan 30% sama dengan 0,3. Lalu kita masukkan yang diketahui tersebut pada rumus WACC. Jadi WACC sama dengan WD kali RD kali 1 min T ditambah WPS kali RPS tambah WCS kali RCS sama dengan 0,333 kali 0,07 kali 1 min 0,3 ditambah 0,1667 kali 0,08 ditambah 0,5 kali 0,1073. Dari penjumlahan dan perkalian tersebut didapatkan hasil akhirnya adalah 0,0833 jika dipersentasekan sama dengan 8,33%. Jadi WACC perusahaan tersebut adalah 8,33%. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan secara tutur kata mohon dimaafkan. Enjoy this video dan sampai jumpa.